Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2301. Seberapa kuat Yamada-kun? Hanya Kazuo Karazawa, Sota Chimura, dan prajurit Kimchi yang porak-poranda yang paling mengetahui hal ini. Padahal, bagi Yamada-kun, sikap petarung asing pada umumnya menganggap Yamada-kun adalah orang yang digembar-gemborkan negara kaki baskom. Setiap negara akan membuat dewa. Mereka akan mengemas prajurit kuat negara mereka sendiri, dan kemudian mendorong mereka ke atas panggung, menjadikan mereka idola nasional dan orang-orang yang mewakili wajah negara. Banyak orang yang hadir di bentuk seperti ini, bahkan ksatria pun adalah sama. Oleh karena itu, para petarung asing tidak pernah menyangka bahwa Yamada-kun begitu kuat. Semua rumornya sangat mungkin dibuat oleh para petarung negara lembah kaki. Di satu sisi, itu mencerminkan kekuatan Yamada-kun. Para prajurit negara menciptakan tekanan. Namun, baru malam ini, Yamada-kun menunjukkan sisi kuatnya. Dia menahan prajurit kerajaan naga dengan satu tangan, dan prajurit kerajaan naga itu tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah Qin Wuhao bergerak, tangannya masih stabil seperti Gunung Tai, yang agak menakutkan. Semua orang tidak tahu seberapa kuat Qin Wuhao, tetapi bisa menjadi pemimpin tim pertukaran Longguo pasti tidak akan rendah kekuatannya. Karakter seperti itu tidak bisa menjabat tangan Yamada-kun, jadi bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dari tim pertukaran kerajaan naga? Lawan Yamada-kun, wajah Qin Wuhao sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut dengan kekuatan Yamada-kun. Namun, kekuatan bukanlah kekuatannya sama sekali. Dia tidak berpikir itu masalah besar ketika dia tidak bisa dibandingkan dengan Yamada-kun. Kekuatannya terletak pada kecepatan, keterampilan, dan pengalaman. Tanda seru. Tepat ketika Qin Wuhao hendak mengubah metodenya, Zhao Tuntian tiba-tiba berhenti. Dia mengambil tangannya kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terlalu lemah, dengan kekuatan seperti itu, aku bisa mengalahkanmu sendirian." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zhao Tuntian berbalik dan pergi, meninggalkan Qin Wuhao yang marah. Alasan mengapa Qin Wuhao marah sebenarnya sangat sederhana. Kekuatannya bukanlah kekuatannya, ketika dia akan mengubah metodenya untuk membiarkan pihak lain merasakan kekuatannya, dia akhirnya berhenti. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk memenangkan kembali wajahnya. Jika dia secara paksa mencari pihak lain saat ini, itu pasti akan membuat orang merasa putus asa, jadi dia hanya bisa menekan nafas ini terlebih dahulu. Yamada-kun, kamu akan tahu betapa kuatnya aku saat pertempuran pertukaran dimulai, kata Qin Wuhao dengan wajah gelap. Zhao Tuntian tersenyum bercanda, dan langsung pergi, mengabaikan Qin Wuhao sama sekali. Presiden, setan kecil ini terlalu sombong. Ya, mereka pasti terlihat baik nanti. Zhou Zengxin dan Ao Meng berkata dengan semangat. Ini tidak seperti mereka menyerang hati mereka. Semuanya, ingatlah untuk waspada terhadap arogansi dan ketidaksabaran, dan tunggu sampai pertempuran lusa mulai dipermalukan lagi, kata Qin Wuhao. Ya, semua orang di sekitar menganggukkan kepala. Di sebelahnya, kesatria menggelengkan kepalanya sedikit setelah melihat penampilan Qin Wuhao dan lainnya. Orang-orang dari kerajaan naga ini, tidak mungkin, kata kesatria. Mungkin satu-satunya yang pantas dilihat adalah Stephen itu, kata Frost. Apakah Stephen? Kesatria tampak berpikir sejenak dan berkata, di antara semua orang, dia adalah satu-satunya yang mungkin bisa menimbulkan sedikit ancaman bagiku. Ancaman? Aku takut di sana jalan masih panjang, kekuatanmu telah melampaui semua makhluk hidup di dunia, kata Frost dengan hormat. Kesatria tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Sisi lain, di villa pribadi di kaki Gunung Fuji, Stephen dan Yoshino Hidesi duduk berhadapan. Berdiri di belakang Hideshi Yoshino,
Koizumi memiliki ekspresi gembira di wajahnya ketika dia melihat Stephen, tetapi ketika dia melihat Zhao Meng di belakang Stephen, mata Koizumi menjadi lebih tajam, seolah mimpi Zhao Meng menjadi musuhnya sendiri. Stephen datang menemui Hideshi Yoshino kali ini, sebenarnya tidak ada yang penting untuk dibicarakan, dia sudah melakukan apa yang perlu dia lakukan sebelumnya, dan langkah selanjutnya adalah menunggu pohon kehidupan untuk memulai perang dengan Illuminati, dan kemudian dia hanya bisa duduk dan menangkap nelayan, karena sekarang Hideshi Yoshino telah berhenti berkelahi dengan Takenori. Akagi dan Yasuda, jadi Hideshi Yoshino menjalani kehidupan yang relatif nyaman sekarang, dan tidak ada hal penting yang harus dilakukan dalam waktu singkat. Jadi pertemuan keduanya sebenarnya hanya sebatas teman biasa. Keduanya memilih untuk bertemu dengan cara yang terkenal, dan mereka tidak menyembunyikan apapun. Tujuan utamanya adalah membuat Yasuda gelisah. Lagi pula, baik Stephen dan Yoshino Hideshi mengadakan beberapa festival dengan Yasuda, dan sekarang Stephen bertemu Yoshino Hideshi sendirian sebelum dimulainya pertempuran yang menentukan di Asia, yang cukup untuk membuat Yasuda membayangkannya. Begitu orang terlalu banyak berpikir, mudah untuk melakukan beberapa hal buruk, sekarang Stephen sebenarnya menantikan Yasuda melakukan beberapa hal buruk padanya. Xiao Kuan-Cai, setelah insiden ini selesai, kamu bisa mengikutiku kembali ke negara naga, kata Stephen kepada Xiao Kuan-Cai. Mendengar ini, Zhao Meng menunjukkan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Apakah itu benar-benar mungkin, bos? Tanya ayah Koizumi bersemangat. Bab 2302. Yah, aku sudah mengatur pekerjaan untukmu. Kamu akan pergi ke sekolah seni bela diri Longyi sebagai guru asing, kata Stephen. Menjadi guru, ini benar-benar hal yang menarik, kata Koizumi. Kamu harus menjadi guru untuk sementara waktu. Selama ini, kamu dapat berkomunikasi dengan guru lain di sekolah. Ketika kamu tidak ingin melakukannya, aku akan mengatur pekerjaan lain untukmu, kata Stephen. Terima kasih bos, terima kasih, kata ayah Koizumi bersemangat. Lin Sang, aku benar-benar harus mengagumi keberuntunganmu. Kemanapun kamu pergi, tidak ada kekurangan keindahan tiada taraf di sekitarmu, Hideshi Yoshino tertawa. Bukankah itu karena pesona pribadiku yang kuat? Stephen berkata dengan bangga. Benar. Ngomong-ngomong, Stephen, aku punya pertanyaan untukmu, kata Hideshi Yoshino tiba-tiba. Apa masalahnya? Stephen bertanya. Mengapa Anda ingin orang-orang dari pohon kehidupan membunuh Presiden Su? Apakah Anda memiliki kebencian mendalam terhadap Presiden Su? Hideshi Yoshino bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini telah menjeratnya sejak lama. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Stephen meminta pohon kehidupan untuk membunuh Su Zhenping ketika dia direkrut oleh pohon kehidupan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Stephen dan Su Zhenping telah tidak ada kebencian, tapi itu dirancang berdasarkan desain karakter Yamada-kun. Karena tidak ada permusuhan, lalu mengapa Anda ingin orang-orang dari pohon kehidupan membunuh Su Zhenping? Melihat wajah bingung Hideshi Yoshino, Stephen tersenyum dan berkata, di dunia sekarang ini, hanya Illuminati kita yang cukup percaya diri untuk menghadapi pohon kehidupan dan melemahkan kekuatannya. Presiden tinggal di Beverly Manor sepanjang tahun. Di dalam, terlindungi oleh penghalang yang menjulang tinggi, tidak ada yang bisa melukai presiden, jadi saya ingin orang-orang dari pohon kehidupan membunuh presiden, karena itu pasti tidak berguna, dan saya juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh presiden dari pohon kehidupan. Saya memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan yang terpenting adalah selama tugas mereka tidak selesai, maka mereka dianggap tidak memenuhi kesepakatan kita. Saat itu, saya secara alami dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk mengancam mereka dan dapatkan lebih banyak dari mereka. Manfaat, seperti kecerdasan tingkat tinggi lainnya. Petik 2. Begitu, Hideshi Yoshino tiba-tiba tersadar. Stephen tersenyum, dan dia masih memiliki satu hal untuk dikatakan, yaitu, jika pohon kehidupan benar-benar dapat menembus penghalang langit,
dan benar-benar dapat melukai Su Zhenping, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui pantat Su Zhenping. Baris, menurut pendapatnya Ayolah, ada terlalu banyak hal aneh tentang Su Zhenping, dan dia tidak memiliki kesempatan yang baik untuk memahaminya. Sekarang alat seperti pohon kehidupan muncul, dia secara alami tidak akan melakukannya, biarkan saja. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Stephen bangun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Hideshi Yoshino, lalu kembali ke hotel. Bos, saya baru saja menerima berita bahwa Qin Wuhao dan yang lainnya ditekan oleh Yamada-kun saat makan malam-malam ini, dan mereka dipermalukan, kata Zhao Meng kepada Stephen. Orang ini. Stephen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Yamada ini adalah Zhao Tuntian. Meskipun Zhao Tuntian menamparkan wajah Qin Wuhao adalah hal yang baik, bagaimanapun juga, dia sekarang tampil sebagai Tuan Yamada. Menurut pendapat Stephen, wajah prajurit kerajaan naga agak buruk. Qin Wuhao baru saja menerima berita bahwa dia ingin bertemu denganmu ketika kamu kembali, kata Zhao Meng. Biarkan dia datang, kata Stephen. Ya, tidak lama kemudian, Qin Wuhao mendatangi Stephen. Presiden Qin, saya dengar Anda tampak tidak senang saat makan malam-malam ini. Stephen bertanya sambil tersenyum. Direktur, makan malam-malam ini adalah kesempatan untuk menunjukkan diri Anda ke negara lain, dan ini juga merupakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan negara lain. Tampaknya tidak pantas bagi Anda untuk tidak hadir pada makan malam yang begitu penting, kata Qin Wuhao kepada Stephen dengan wajah lurus. Kamu harus mengerti bahwa petarung menghargai tinju, bukan apa yang disebut komunikasi dan ekspresi diri. Itu tidak ada artinya. Yang paling penting adalah mengalahkan musuhmu dengan tinjumu, kata Stephen. Pemahaman saya berbeda dengan Anda, tetapi saya tidak bermaksud untuk meyakinkan Anda. Besok kita memiliki 1 hari untuk pelatihan dan observasi. Saya harap Anda akan berhenti berkeliaran besok. Kita dapat mengamati prajurit dari negara lain, atau secara internal mari bertukar ide dan lihat apakah kita dapat menemukan beberapa masalah satu sama lain. Kata Qin Wuhao. Besok. Aku punya sesuatu untuk dilakukan besok, jadi kamu bisa berdiskusi dan bertukar pikiran sendiri, kata Stephen. Direktur, saya adalah pemimpin tim setelah sekian lama, dan saya harap Anda dapat mendengarkan perintah saya. Kata Qin Wuhao dengan wajah gelap. Saya tidak pernah mengenali Anda sebagai pemimpin tim. Stephen mengangkat kaki erlang dan berkata dengan ringan, Qin Wuhao, jangan lupakan identitas Anda karena Anda pikir Anda sedikit percaya diri sekarang, Anda bahkan tidak layak untuk Anda. Nama selama Perang Suci meskipun kamu telah menjadi lebih kuat, kamu masih bajingan di mataku, jadi, kenali posisimu sendiri, apa yang harus kamu lakukan, dan berhenti menunjuk ke arahku, mengerti? Wajah Qin Wuhao menjadi gelap, dan dia berkata, Direktur benar. Anda adalah Raja Suci dan Direktur. Saya tentu saja tidak memenuhi syarat untuk menunjuk dan menunjuk Anda. Saya hanya berharap Direktur Tindak Lanjut Pertempuran dapat memimpin tim pertukaran Longguo kami di masa depan. Semua negara menonjol dan menjadi pemenang akhir, saya menantikan penampilan Anda, Direktur. Setelah mengatakan ini, Qin Wuhao menoleh dan pergi. Bab 2303. Qin Wuhao pergi dengan marah. Bos, kamu benar-benar tidak menyimpan muka untuk orang lain. Mungkin mereka akan menggambar lingkaran dan mengutukmu ketika mereka kembali, kata Zhao Meng sambil tersenyum. Orang-orang seperti Qin Wuhao tidak perlu menyelamatkan mukanya. Dia berpikir bahwa kekuatannya telah tumbuh dan dia luar biasa dengan dukungan pohon kehidupan. Nyatanya, dia bukan apa-apa, kata Stephen menghina. Tapi apa yang dia katakan tampaknya masuk akal. Ada begitu banyak negara yang berpartisipasi dalam pertempuran besok, dan ada kesatria yang tidak pernah muncul. Haruskah kita pergi dan mengamati mereka? Tanya Zhao Meng. Hanya yang lemah yang perlu mengamati, yang kuat tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berarti itu, kata Stephen. Bos, seberapa kuat kamu?
Tanya Zhao Meng. Seberapa kuat saya? Stephen berkata setelah berpikir sejenak, apakah kamu tidak tahu seberapa kuat saya? Melihat ekspresi sembrono Stephen, Zhao Meng segera tahu apa yang dia bicarakan, dan wajahnya memerah. Aku tidak bermaksud begitu, kata Zhao Meng dengan tergesa-gesa. Aspek mana yang kamu maksud? Stephen bertanya balik. Hei, yang saya bicarakan adalah seni bela diri, kata Zhao Meng. Stephen tersenyum, mengangkat tangannya untuk meraih tangan Zhao Meng dan menariknya ke depannya. Duduk. Stephen menepuk kakinya. Zhao Meng mengangkat roknya sedikit, lalu duduk di pangkuan Stephen. Stephen melingkarkan lengannya di pinggang Zhao Meng, menatap Zhao Meng dan berkata, kamu hanya perlu memahami satu kebenaran, dan kebenaran itu adalah, aku tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang aku tidak yakin. Anda sangat yakin tentang pertempuran yang menentukan lusa? Tanda tanya petik 2. Tanya Zhao Meng. Izinkan saya memberitahu Anda ini, jika Anda menambahkan semua orang itu, bahkan jika Anda menambahkan orang seperti Qin Wu Hao, mereka tidak akan menyakiti saya sama sekali, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Zhao Meng tertegun sejenak, lalu tertawa. Bos, apakah Anda bercanda lagi? Bagaimana ini mungkin? Dalam pertempuran penentuan Asia ini, dikatakan bahwa beberapa orang terkuat di Asia ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat Anda dapat melawan beberapa, atau bahkan selusin, tapi kali ini ada puluhan orang. Dan ada juga seorang ksatria yang jarang menembak tetapi memiliki banyak legenda. Bagaimana mungkin begitu banyak orang bertambah dan tidak menyakitimu sama sekali? Zhao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak percaya padaku? Stephen bertanya. Bukannya aku tidak percaya padamu, tidak mungkin bagi siapapun untuk mempercayainya, kan? Kata Zhao Meng. Stephen tersenyum, mengangkat tangannya dan mencubit wajah Zhao Meng dan berkata, saya tidak berharap Anda cukup pintar, saya hanya menyombongkan diri. Saya tahu Anda bercanda dengan saya. Bos, saya pikir Anda masih harus lebih diperhatikan, orang lain tidak perlu peduli, itu Yamada-kun, dan kesatria itu, kamu harus memberi perhatian ekstra. Kata Zhao Meng. Stephen mengangguk, lalu menopang pinggang Zhao Meng dan langsung berdiri. Zhao Meng terkejut, dan memeluk leher Stephen dengan kedua tangannya. Stephen baru saja membawa Zhao Meng ke kamar sebelah. Keesokan harinya, Stephen dengan malas keluar dari kamarnya. Di tempat tidur di kamar, Zhao Meng berbaring di sana, masih tidur nyenyak. Stephen berjalan ke depan sofa dan duduk, lalu menggeliat. Meskipun pertempuran yang menentukan di Asia akan dimulai besok, Stephen dan Zhao Meng bertarung semalaman. Stephen pernah mendengar kata yang disebut Pao Jiazi sebelumnya, tetapi dia belum pernah menemukannya sampai dia bertemu Zhao Meng, dan dia mengerti arti dari Pao Jiazi untuk pertama kalinya. Saat ini, terdengar ketukan di pintu. Stephen bangkit, berjalan ke pintu dan membukanya, dan seorang pria berjas berdiri di luar. Lin Sang, sistem kompetisi khusus dan aturan pertarungan penentuan Asia ini telah dirilis, silakan lihat. Pihak lain memegang map di kedua tangan, membungkuk dan menyerahkannya kepada Stephen. Ya, Stephen mengangguk, mengambil folder itu, lalu menutup pintu, berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu, duduk di sofa dan membuka folder itu. Ada buklet di folder itu, Stephen membuka buklet itu dan membacanya. Ini adalah buklet tentang sistem kompetisi dan aturan final Asia ini. Bab 2304. Karena pertempuran menentukan Asia ini melibatkan banyak negara di Asia dan memiliki hubungan skala besar, negara kaki sungai juga telah menghabiskan banyak pemikiran untuk merumuskan sistem dan aturan persaingan. Kali ini sistem kompetisi pertarungan penentuan Asia mengadopsi sistem kompetisi baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Sistem kompetisinya sangat sederhana. Setiap pertarungan adalah pertarungan 1 lawan 1-1v1. Suatu negara akan mengirim seorang pemain ke panggung, dan kemudian negara lain yang ingin menantang orang ini akan melawannya.
Pemenangnya akan maju ke panggung, dan yang kalah akan tersingkir. Orang yang maju memulai babak kedua segera setelah semua orang selesai bertarung, masih bermain sendiri, dan kemudian negara lain mengirimkan seseorang untuk melawannya. Setelah 1v1 konstan, hanya akan ada 2 orang yang berdiri di atas panggung, dan kedua orang ini akan menentukan pemenang akhir. Pemenang terakhir akan menjadi pemenang terakhir dari pertarungan. Penentu Asia ini, sistem pertandingan semacam ini sangat sederhana, tetapi juga sangat kejam, karena wasit tidak memberikan waktu istirahat dan penyesuaian, yaitu babak kedua akan langsung dimainkan setelah satu babak putaran. Itu tidak akan memberi Anda terlalu banyak waktu untuk menyembuhkan, Anda hanya dapat menyembuhkan paling banyak, dan kemudian terus bertarung di putaran ketiga. Dan keempat, sistem kompetisi semacam ini adalah ujian ketahanan prajurit, dan juga menguji penilaian prajurit, karena lawan dipilih sendiri. Jika Anda salah menilai lawan, maka Anda mungkin membayar harga yang lebih besar dalam pertempuran. Mungkin Anda bisa mengalahkan lawan Anda saat Anda membayar harga yang lebih tinggi ini, tetapi Anda ditakdirkan untuk tidak melangkah terlalu jauh dalam pertempuran berikutnya. Sistem kompetisi semacam ini juga menentukan bahwa hanya satu orang yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Pada saat yang sama, itu juga mencegah terjadinya sekelompok besar situasi 1vs yang terjadi ketika Kerajaan Naga berkomunikasi dengan Liga UKC sebelumnya, dan menghindari seseorang berpura-pura menjadi agresif. Dari segi aturan kali ini mengacu pada aturan Liga CFA Kerajaan Naga. Setiap orang yang memasuki stage dapat memilih menggunakan tangan kosong atau senjata, tetapi senjata Anda harus terdaftar, dan Anda tidak dapat menggunakan senjata atau racun tersembunyi. Jenis barang. Pada saat yang sama, setiap orang diperbolehkan menggunakan pil penguat 1 kali. Kapan menggunakan pil penyemangat juga merupakan ujian bagi para pejuang, karena jika pil penyemangat digunakan dengan baik, itu dapat membantu Anda mundur dalam situasi putus asa. Setelah membaca sistem dan aturan kompetisi, Stephen melemparkan map itu ke atas meja. Sistem kompetisi seperti itu sangat tidak bersahabat dengannya, karena dia suka bermain game dengan satu orang versus banyak orang. Akibatnya setelah sistem kompetisi ini keluar, dia hanya bisa bermain 1 lawan 1, yang agak lemah dalam istilah stimulasi. Setiap negara mengirim 5 orang, 5 dari negara naga, 5 dari negara Futbat, 5 dari negara Kimchi, 5 dari negara Buddha, dan 7 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, total 32 orang. 16 orang akan menjadi tersingkir di babak pertama, singkirkan 8 orang, singkirkan 4 orang di babak ketiga, singkirkan 2 orang di babak keempat, dan menangkan babak kelima, yang berarti pada akhirnya akan ada 5 babak. Ini benar-benar tes yang relatif besar untuk kekuatan fisik. Stephen soliloquy. Kali ini, karena banyaknya negara yang terlibat, jumlah orangnya juga mencapai angka yang mencengangkan. Total ada 32 orang. Dibutuhkan 5 putaran untuk menentukan pemenang akhir. Bagi banyak pejuang, sistem kompetisi seperti itu sangat kejam, karena kali ini tidak seperti permainan pertukaran sebelumnya, di mana pemenang mendapat poin, lalu yang memiliki poin terbanyak menang. Kompetisi kali ini tentang siapa yang bisa berdiri di akhir. Signifikansi. Lebih baik menjadi kejam, kata Stephen sambil tersenyum. Baginya, semakin kejam, semakin mencerminkan kekuatan bela dirinya di atas semua makhluk hidup. Ini sangat penting untuk meningkatkan status. Sistem persaingan Armageddon Asia dengan cepat menyebar di antara kelompok pertukaran dari berbagai negara. Semua negara setuju dengan sistem kompetisi semacam ini, karena metode seperti itu dapat menentukan pemain terkuat, yang lebih cocok untuk permainan pertukaran ini daripada yang semua orang mendapat poin dan kemudian poin total. Saat ini, masih ada lebih dari 20 jam sebelum dimulainya pertempuran yang menentukan di Asia. Prajurit dari seluruh dunia telah menggunakan 20 jam terakhir untuk melatih dan memperkuat diri mereka sendiri. Saraf semua orang tegang,
hanya satu orang yang sangat santai, dan orang ini adalah Stephen. Stephen bangun pagi dan pergi ke kafetaria untuk sarapan, lalu meninggalkan hotel sendirian. Kali ini berbeda dari tadi malam. Tadi malam, Stephen pergi ke Hideshi Yoshino dengan cara yang terkenal, tanpa menyembunyikan apapun. Tapi kali ini, dia dengan cepat menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya setelah meninggalkan hotel, dan dia benar-benar hilang. Terlacak. Begitu menghilang, Yasuda langsung mendapat kabar. Stephen hilang. Antian mengerutkan kening setelah mendengar laporan dari bawahannya. Dia memiliki beberapa masalah dengan Stephen. Terakhir kali di Beverly Manor, Stephen berkata bahwa dia akan pergi kepadanya untuk membuat teh jika dia memiliki kesempatan. Sekarang Stephen berada di negara Baskom Kaki, dan dia masih hilang. Karena jika bukan karena hal-hal yang teduh, dia tidak perlu menyembunyikan keberadaannya. Jika normal, dia masih bisa meminta Yamada-kun untuk melindunginya. Saat ini, Yamada-kun sedang bersiap untuk pertempuran besok di bawah Gunung Fuji. Dia hanya memiliki beberapa pengawalnya sendiri di sekelilingnya, dan orang-orang ini tidak bisa menghentikan Stephen. Memikirkan hal ini, Yasuda segera menelepon sekretarisnya. Tidak butuh waktu lama bagi Yasuda untuk terbang keluar dari negeri kaki lima itu dengan jet pribadinya sendiri. Dia benar-benar tidak berani tinggal di negara Baskom Kaki, karena kekuatan pencegah Stephen terlalu kuat. Sehari kemudian, Stephen kembali ke hotel. Ketika Stephen muncul, banyak orang menemukan bahwa Stephen memiliki banyak tas yang terpelintir di tangannya. Setelah sedikit bertanya, semua orang mengetahui bahwa Stephen pergi berbelanja pada siang hari ketika dia menghilang. Yasuda hampir muntah darah saat mendengar berita itu. Anda mengatakan Anda berbelanja, hanya berbelanja, mengapa Anda ingin menyingkirkan saya? Apakah Anda takut saya akan tahu apa yang Anda beli? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, platform kompetisi yang baru dibangun di Gunung Fuji menyambut tamunya. Puluhan negara adidaya dari berbagai negara berkumpul di sini. Pertempuran yang menentukan di Asia secara resmi dimulai. Bab 2305. Ini adalah acara akbar di dunia seni bela diri. Meskipun negara peserta hanya negara-negara di Asia, arti penting dari pertempuran pertukaran ini tidak terbatas pada Asia saja. Ia telah memberikan template untuk kegiatan pertukaran serupa di benua lain. Konon negara-negara di Afrika, Eropa, Amerika, Oseania dan organisasi seni bela diri wilayah lain juga mempertimbangkan untuk menyiapkan pertempuran pertukaran kontinental mereka sendiri, dan beberapa orang bahkan telah mengusulkan untuk memilih tim pemenang dari beberapa benua untuk melakukan pertempuran pertukaran di seluruh dunia. Gagasan semacam ini telah diusulkan dan mendapat dukungan banyak orang, namun saat ini hanya Asia yang mengadakan perang pertukaran semacam itu, dan tidak ada bayangan perang pertukaran di negara lain, apalagi pertukaran di seluruh dunia. Perang. Stephen dan rombongannya tiba di arena seni bela diri sangat awal. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, kamera telah dipasang di seluruh arena. Media dari seluruh dunia berkumpul di sini. Tidak hanya itu, banyak juga prajurit dari berbagai negara yang secara spontan datang untuk mengamati pertempuran pertukaran tersebut. Untuk memastikan urutan adegan, Asosiasi Wushu Negara Jiaopen melakukan penyaringan terhadap seniman bela diri yang datang untuk mengamati dari seluruh dunia. Hanya seniman bela diri di atas Raja Seni Bela Diri yang memenuhi syarat untuk mengamati pertempuran pertukaran ini. Kalaupun ada persyaratan seperti itu, para prajurit yang datang ke sini sudah mencapai 3 sosok. Para prajurit ini memiliki warna kulit yang berbeda, dan terlihat bahwa mereka harus berasal dari benua yang berbeda. Selain para pencaksilat, beberapa perhimpunan pencaksilat nasional dari Eropa, Afrika, Amerika, Oseania dan benua lainnya juga mengirimkan orang ke ajang tersebut. Bahkan UKC Union mengirimkan tim observasi beranggotakan 5 orang. Pertempuran yang menentukan di Asia ini telah keluar dari Asia dan ke seluruh dunia.
Dari sudut pandang ini saja, Asosiasi Wushu Negara Jiaopen, yang mengusulkan pertempuran pertukaran ini, telah menghasilkan banyak uang, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mempromosikan budaya seni bela diri negara Futpen. Yang membuat Stephen kesal adalah pohon kehidupan juga mengirim seseorang, dan bahkan memenangkan sponsor untuk pertarungan pertukaran ini. Mereka menyediakan pil penyemangat terbaru untuk pertempuran pertukaran ini. Dikatakan bahwa setiap prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran pertukaran dapat menerima pil penyemangat terbaru secara gratis. Pada saat yang sama, mereka juga memberikan jus buah kepada beberapa orang teratas dalam pertempuran pertukaran ini. Selama Anda bisa menjadi 16 teratas, Anda akan bisa mendapatkan jus yang mereka berikan. Setelah 16 teratas, setiap kali Anda maju ke satu putaran, kuantitas dan kualitas jus yang Anda dapatkan akan berlipat ganda. Orang yang menyelesaikan pertama akan menerima 20 botol jus dengan kualitas terbaik dan 50 pil pep. Dari segi harga saja, harga hadiah ini melebihi 10 angka. Hadiah semacam ini benar-benar kaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bagi Stephen, hadiah seperti itu agak hambar karena dia tidak menggunakan barang-barang ini. Di langit, helikopter berputar-putar. Pada dasarnya helikopter ini berasal dari stasiun TV. Berita terbaru adalah bahwa Eropa akan dipimpin oleh negara parfum, dan pertempuran pertukaran milik negara-negara Eropa akan diadakan dalam sebulan. Sistem kompetisi dasar hampir sama dengan pertempuran menentukan Asia kita kali ini. Qin Wu Hao melihat ke berita yang baru saja dia terima di tangannya. Semua orang berkata, kali ini pertarungan pertukaran semakin besar, kata Zhou Zhengxin. Jika kamu bisa mundur dalam pertarungan pertukaran, kamu pasti akan mendapat banyak perhatian. Ao Meng mengikuti. Stephen berdiri di samping dengan tangan di sakunya, tidak memperhatikan apa yang dikatakan Qin Wu Hao. Padahal, berdasarkan sumber intelijennya, dia sudah mendapatkan informasi yang akurat lebih dari 1 jam yang lalu, ketika Eropa sedang mendiskusikan apakah akan mengadakan perang pertukaran, dan dia sudah mengetahui hasilnya sebelumnya. Inilah perbedaan antara Direktur Klan Naga dan Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Naga. Jika tren ini menyebar, pasti akan ada pertempuran pertukaran berdasar benua di masa depan. Setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkan peringkat yang baik. Jika Anda bisa masuk 10 besar, maka Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertukaran antar benua di pertarungan masa depan. Kata Qin Wu Hao. Bab 2306. Aku tahu. Semua orang berkata satu demi satu. Qin Wu Hao melihat Stephen, dan menemukan bahwa Stephen sedang memalingkan muka. Dia sedikit kesal, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Betapa liciknya kamu sekarang, betapa malunya kamu setelah kalah. Qin Wu Hao berpikir sendiri. Saat ini, Frost berjalan dari samping. Frost dan Stephen pernah bertemu, jadi mereka bukan teman, tapi mereka adalah teman dekat di sini. Raja Suci. Frost mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Stephen. Frost, lama tidak bertemu, kata Stephen sambil tersenyum. Itu benar. Setelah waktu itu di alam rahasia keputusasaan, aku tidak menyangka kamu menjadi Raja Suci ketika kita bertemu lagi, kata Frost dengan emosi. Apakah kamu berpartisipasi dalam Perang Suci? Stephen bertanya. Kerajaan Buddha kita jarang berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu. Frost menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu berpartisipasi kali ini? Stephen bertanya. Guru menerima ajaran Buddha beberapa hari yang lalu dan meminta kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran pertukaran ini untuk mempromosikan Buddhisme Brahman saya, jadi kami berpartisipasi dalam kegiatan ini, jelas Frost. Metafora Buddha, apa itu? Stephen bertanya. Ini adalah rahasia Brahman, maaf aku tidak bisa menceritakannya, kata Frost. Oke. Aku harap kamu bisa melakukan beberapa putaran lagi kali ini. Stephen tertawa. Terima kasih, kata Frost,
melipat kedua tangannya dan membungkuk pada Stephen lagi, lalu berbalik dan pergi. Frost datang mengunjungi Stephen, seolah-olah itu adalah permulaan bagi yang lain, dan kemudian beberapa orang dari Angkatan Darat Asia Tenggara juga datang mengunjungi Stephen. Karena lemahnya kekuatan Legiun Persatuan Asia Tenggara, kali ini panitia negara batalion memberi mereka 7 tempat. Ketujuh orang ini adalah Master Muay Thai dan Jiu-Jitsu, dan memiliki semua jenis keterampilan bertarung. Tapi jika Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar kuat, pada dasarnya mereka milik negaranya masing-masing dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di Kerajaan Naga. Stephen menyapa orang-orang ini dengan sangat hangat. Faktanya, jika bukan karena kebencian mendasar, Stephen masih sangat baik kepada prajurit asing. Lagi pula, seni bela diri adalah seni fisik, dan semua orang berlatih seni fisik. Meskipun ada adalah kekuatan dan kelemahan, tidak perlu menjadi sombong sama sekali. Orang-orang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara diusir, dan orang-orang dari negara Kimchi datang. Stephen tinggal di negara Kimchi untuk waktu yang lama, dan ada beberapa masalah, tetapi dia tidak memiliki banyak dendam dengan para pejuang negara Kimchi. Sebelum para pejuang negara Kimchi dipukuli oleh Yamada-kun, itu adalah Yamada-kun dan acar Kimchi. Masalah para prajurit di negara teh tidak ada hubungannya dengan Stephen, jadi Stephen mengobrol dengan ramah dengan orang-orang Kimchi ini untuk sementara waktu. Setelah orang-orang desa acar pergi, orang-orang dari negara Baskom Kaki juga datang. Di bawah kepemimpinan Zhao Tuntian, orang-orang dari Baskom Kaki datang ke Stephen. Namun, tidak seperti dua kekuatan lainnya sebelumnya, orang-orang dari negara Lembah Kaki tidak datang berkunjung, melainkan untuk memprovokasi. Zhao Tuntian sepenuhnya menunjukkan kesombongan Yamada-kun, dan berkata langsung kepada Stephen, "Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat, yang terkuat di dunia, tetapi saya tidak percaya. Saya juga mendengar bahwa Anda sangat kuat, saya percaya itu," kata Stephen sambil tersenyum. Zhao Tuntian mengerutkan kening, dan mendengar Stephen terus berkata, "Semakin kuat Anda, semakin kuat rasa pencapaian setelah mengalahkan Anda. Saya harap Anda adalah seorang master yang konsisten dalam penampilan dan bukan dalam penampilan yang dikemas oleh orang-orang di Baskom Kaki." Barang. Petik 2. Aku akan menunggumu di babak terakhir, kata Zhao Tuntian. Katakan padaku ketika kamu mencapai babak terakhir, kata Stephen. Huff. Zhao Tuntian mendengus dingin, berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, Zhao Tuntian tidak memandang Qin Wuhao dan yang lainnya, matanya tertuju pada Stephen. Kazuo Karasawa, Gintoki Sakata, Sota Jimura, dan Kosuke Katsuta semuanya memperhatikan Stephen. Bagi mereka, hanya ada satu musuh, yaitu Stephen. Melihat semua ini, Qin Wuhao dan yang lainnya kehilangan keseimbangan. Keduanya pejuang, mengapa jaraknya begitu besar? Waktu datang ke jam 9 dalam sekejap mata. Dengan suara salut senjata di tempat kejadian, kali ini pertempuran yang menentukan di Asia akhirnya resmi dimulai. Nobita, tuan rumah terkenal di negara Lembah Kaki, berjalan ke tengah panggung kompetisi dan mengumumkan dimulainya secara resmi pertempuran penentuan Asia. Setelah itu, Nobita menarik daftar orang yang akan tampil di babak pertama di depan semua orang. Zhou Zhengxin. Nobita memanggil nama orang pertama yang bermain. Zhou Zhengxin sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia sangat beruntung terpilih sebagai yang pertama bermain. Ada pro dan kontra untuk penampilan pertama ini. Bagian buruknya adalah dia harus menghadapi tantangan semua orang, karena semua pemain ada di sana saat ini. Dia juga akan ditempatkan terakhir di babak pertempuran. Berjuanglah dengan baik, kata Qin Wuhao. Ya, Zhou Zhengxin mengangguk, lalu berjalan ke lapangan. Ayo. Stephen tiba-tiba berteriak. Zhou Zhengxin menatap Stephen dengan heran. Meskipun kamu dan aku berada di jalan yang salah, tetapi kamu adalah prajurit kerajaan Nagaku, tentu saja aku berharap kamu bisa pergi beberapa putaran lagi, kata Stephen.
Terima kasih Direktur Lin. Zhou Zengxin mengangguk dan berjalan ke lapangan. Berdiri di tengah arena seni bela diri, Zhou Zengxin memandang rendah kerumunan, melirik kerumunan dan berkata, "Teman-teman, siapa yang ingin datang dan bersaing denganku?" "Aku datang." Seorang prajurit dari Asia Tenggara melompat lebih dulu. Setelah itu, beberapa prajurit keluar dari kamp berbagai negara. Beberapa orang ingin menantang Zhou Zengxin, jadi giliran Zhou Zengxin memilih salah satu dari orang-orang ini untuk bertarung dengannya. Zhou Zengxin melirik kerumunan di depannya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Katsuta Kosuke, penduduk asli negara itu. Ini adalah orang yang tidak dikenal, bahkan informasinya sangat sedikit, sepertinya dia menjadi pemain baskom kaki melalui koneksi. "Ayo." Zhou Zengxin menunjuk ke Kosuke Katsuta. Katsuta Kosuke tersenyum dan melompat ke panggung kompetisi. "Kamu sangat pintar memilihku," kata Katsuta Kosuke. "Aku juga berpikir begitu. Kamu harus menjadi yang terlemah di tim negara baskom kaki. Jika kamu mengalahkanmu, itu akan menghemat energiku paling banyak," kata Zhou Zengxin sambil tersenyum. "Kamu salah mengerti maksudku," kata Katsuta Kosuke. "Hah?" Zhou Zengxin sedikit bingung. Namun, Katsuta Kosuke tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, wasit di tempat memberikan perintah. Zhou Zengxin tiba-tiba menahan napas, bergegas ke Katsuta Kosuke dengan kecepatan yang dipercepat, dan meninju Katsuta Kosuke. Katsuta Kosuke berputar tiba-tiba di tempat, menekuk lengannya, lalu memutar tubuhnya lurus. Gaya sentrifugal yang dibawa oleh rotasi, bersama dengan gaya pada lengan, mengarah ke Zhou Zengxin. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Zhou Zengxin memuntahkan darah dan terbang mundur, langsung jatuh dari arena kompetisi. Zhou Zengxin kalah. Bab 2307. Ada keheningan. Kali ini, setiap orang yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan pertukaran adalah pemimpin di negaranya masing-masing. Meskipun ada beberapa celah di antara mereka, sebenarnya jarak di antara mereka tidak terlalu besar, bahkan jika satu pihak kuat dan yang lain lemah, pada dasarnya tidak masalah untuk bertarung selama 10 atau 20 putaran. Namun siapa sangka Katsuta Kosuke akan menjatuhkan Zhou Zengxin dari ring kompetisi dengan satu sikunya. Menurut aturan, siapapun yang jatuh dari arena atau pingsan akan dianggap kalah. Zhou Zengxin kalah dalam pertempuran pertamanya hanya dengan satu siku. Sungguh kecepatan yang cepat, sungguh belokan yang tajam, kekuatan serangan siku sangat mencengangkan. Para prajurit yang hadir membuat analisis mereka sendiri tentang kinerja Katsuta Kosuke, dan banyak orang terkejut dengan Katsuta Kosuke, karena di antara beberapa pemain di negara baskom kaki, reputasi Katsuta Kosuke adalah yang terkecil, hampir tidak ada. Tidak ada yang tahu dari mana Katsuta Kosuke berasal, genre apa, dia seperti penerjun payung di tim negara baskom kaki, dia tidak mengenal siapapun di tim, dan anggota tim lainnya juga tidak mengenalnya. Sebelumnya, ada banyak orang yang mengeluhkan pilihan Stephen atas dirinya, namun kini, hanya dengan satu sikutan, Katsuta Kosuke telah menaklukkan semua orang. "Rekan setim kita sangat kuat," kata Sakata Gintoki dengan serius. Dua lainnya mengangguk, dan hanya dengan satu siku, semua orang dengan jelas mengenali tingkat kekuatan Katsuta Kosuke. Begitulah. Zhao Tuntian menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang lain tersenyum, dan hanya Yamada-kun yang berhak menganggap sikut setajam itu normal. Zhao Tuntian sepertinya berpura-pura kecanduan, dan kemudian berkata, "Jika itu aku, bahkan jika aku berdiri diam, gerakan ini tidak akan menyakitiku." Kekuatan Yamada-kun sudah jelas bagi semua. Sakata Yinsi tersanjung Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mengangguk puas. Di sisi lain, para prajurit kerajaan naga, Qin Wuhao dan yang lainnya menatap kosong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhou Zengxin akan kalah dengan mudah, dan dia masih kalah dari Katsuta Kosuke yang kurang dikenal. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ao Meng berkata dengan semangat.
Zheng Xin meremehkan musuh. Dia bisa menghindari serangan tadi, tapi dia memilih baja keras. Mungkin itu jurus terkuat Kosuke Katsuda, kata Qin Wu Hao. Kurasa aku meremehkan musuh, kata Yin Zheng segera. Hei, berantakan sekali, Aomeng menghentakkan kakinya dengan marah. Stephen melihat ke kejauhan dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Katsuta Kosuke bergerak, dan hasilnya tidak di luar dugaannya. Dia dapat melihat bahwa dia bukan dari keluarga Yamada. Katsuta Kosuke ini jelas tidak biasa. Di tepi panggung kompetisi, Katsuta Kosuke mencibir, berbalik dan berjalan keluar panggung kompetisi. Zhou Zhengxin juga menjadi takut saat ini, wajahnya sedikit terdistorsi karena siku mengenai wajahnya tadi. Namun, dia tidak terluka parah, dan bahkan memiliki kekuatan bertarung yang mengesankan. Bajingan, meremehkan musuh. Zhou Zhengxin juga berpikir bahwa dia meremehkan musuh. Dia tidak menyangka siku lawan begitu kuat, jadi dia tidak memblokir siku lawan dan dikirim terbang. Aku tidak yakin. Zhou Zhengxin berteriak pada Katsuta Kosuke, baru saja aku meremehkan musuh, jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Mendengar ini, para prajurit di sekitar semua mengerutkan kening. Aku mengerutkan kening. Menang atau kalah adalah hal yang biasa, pada level mereka, hanya sedikit orang yang akan memandang rendah yang kalah, tetapi jika kalah, mereka tidak mampu untuk kalah, yang membuat banyak orang memandang rendah mereka. Zhou Zhengxin mungkin memang meremehkan musuh, tetapi jika Anda kalah di arena seni bela diri, Anda kalah. Jika Anda ingin menemukan seseorang untuk bertarung lagi, ini adalah pertunjukan yang tidak boleh Anda lewatkan, dan semua orang membencinya. Katsuta Kosuke, yang sedang berjalan, tiba-tiba berhenti, dengan senyum menghina di wajahnya, lalu mengaitkan jarinya ke arah Zhou Zhengxin. Bab 2308. Ayo, kata Katsuta Kosuke. Katsuda Kosuke, pemenangnya sudah ditentukan, jadi tidak perlu bertarung lagi, agar tidak membuang tenaga. Pembawa acara di sebelahnya berkata, untuk menghadapi orang seperti itu, tidak perlu mengeluarkan kekuatan fisik, kata Katsuta Kosuke. Ucapan arogan ini membuat para ahli bela diri dari negara lembah kaki itu tertawa terbahak-bahak, bahkan Sakata Gintoki pun bertepuk tangan. Aku tidak berpikir ada yang salah dengan pria ini sebelumnya, tapi sekarang aku menganggapnya sangat menarik, haha. Kata Sakata Gintoki sambil bertepuk tangan. Zhou Zhengxin melompat ke panggung kompetisi dengan wajah gelap. Apakah kamu berani mengambil menang atau kalah kali ini sebagai kriteria? Kata Zhou Zhengxin. Petik 2. Wajah Qin Wu Hao jelek, dan dia tidak menyukai perilaku yang tidak bisa dia hilangkan, tetapi jika Zhou Zhengxin memiliki kesempatan untuk menang kembali, maka dia pasti akan mendukungnya, jadi bagaimana jika dia dicemooh? Promosi adalah raja. Tentu saja. Kosuke Katsuta mengangguk. Kalau begitu ayo, kata Zhou Zhengxin, mengeluarkan pil penyemangat dari sakunya dan melemparkannya ke mulutnya. Saat berikutnya, aura Zhou Zhengxin tiba-tiba meningkat. Itu saja untuk pil pep putaran pertama, yang bagi banyak orang pada dasarnya berarti menyerah pada beberapa putaran berikutnya. Penghinaan di wajah banyak prajurit menjadi lebih berat. Pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa Zhou Zhengxin tidak tahu malu, tetapi dia tidak berharap orang ini bodoh. Katsuta Kosuke tidak meminum pil penyemangat, dia memindahkannya tangan dan kaki, dan berkata kepada Zhou Zhengxin, apakah kamu siap? Ayo. Zhou Zhengxin meraung dengan marah. Saat suara Zhou Zhengxin turun, tubuh Katsuta Kosuke menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, Kosuke Katsuta muncul di depan Zhou Zhengxin. Semua orang yang hadir terkejut. Kecepatan Katsuta Kosuke begitu cepat. Bang bang bang. Ada ledakan cepat yang terdengar. Tubuh Zhou Zhengxin terus bergetar, dan dia mundur. Dia melambaikan tangannya di depannya, seolah ingin menghentikan Katsuta Kosuke, tapi kecepatan Katsuta Kosuke terlalu cepat untuk dia hentikan sama sekali.
Darah menyembur keluar dari mulut Zhou Zengxin. Beberapa detik kemudian, Zhou Zengxin jatuh ke tanah sambil berteriak. Tapi Katsuda Kosuke tidak berhenti di situ, dia membungkuk, tangannya masih jatuh seperti badai. Bum bum bum, seluruh tanah terus mengeluarkan suara keras, berkat fakta bahwa tanah terbuat dari bahan khusus, jika tidak rangkaian pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan tanah normal menjadi berkeping-keping. Akui kekalahan. Suara Zhou Zengxin datang dari bayang-bayang pukulan. Katsuta Kosuke berhenti di depannya. Di tanah, Zhou Zengxin meringkuk, dengan retakan di mana-mana di tubuhnya. Ini semua ditinju dengan tinju, yang menunjukkan betapa kuatnya tinju itu. Di babak pertama, Kosuke Katsuta maju, dan Zhou Zengxin tersingkir. Wasit mengumumkan hasil pertandingan. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa Anda memilih saya adalah karena Anda dapat beristirahat lebih awal. Saya memberi Anda kesempatan untuk beristirahat, tetapi sayang sekali Anda bersikeras membiarkan saya merusak Anda. Katsuta Kosuke tersenyum bercanda, berbalik dan pergi. Turun platform kompetisi. Yin Zeng dengan cepat melompat ke atas panggung dan membawa Zhou Zengxin, yang sudah terluka parah. Yin Zeng membawa Zhou Zengxin ke depan orang banyak. Sampah. Qin Wu Hao berkata dengan wajah gelap, kamu tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi juga orang-orangmu. Jika aku tahu bahwa kamu adalah sampah seperti itu, aku tidak akan membawamu keluar. Wajah Zhou Zengxin adalah lambat berdarah, napas lemah, tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Kirim untuk perawatan, kata Stephen dengan ringan. Yin Zeng melirik Qin Wu Hao. Kirim dia untuk dirawat. Mungkinkah membiarkannya mati di sini? Qin Wu Hao berkata dengan marah. Yin Zeng buru-buru membawa Zhou Zengxin ke ruang perawatan berikutnya untuk perawatan. Wajah Qin Wu Hao menjadi sangat jelek. Zhou Zengxin memainkan ronde pertama, tetapi memulai dengan buruk, yang membuatnya kehilangan muka dan pada saat yang sama, tekanan tiba-tiba meningkat. Zhou Zengxin tidak kuat, tapi dia juga tidak lemah. Fakta bahwa Kosuke Katsuta dapat menghancurkannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kosuke Katsuta sangat kuat. Jika level Kosuke Katsuta di negara cekungan kaki seperti Kosuke Katsuta, akan sulit bagi mereka hari ini. Tepat saat dia berpikir, nama pemain kedua dipanggil. Ini Frost di lapangan. Frost mengatupkan kedua tangannya, membungkuk kepada kesatria, lalu melompat ke arena. Melihat Frost bermain, banyak orang yang tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, karena Frost sudah lama tinggal di negara Buddha, dan tidak ada yang terlalu jelas tentang kekuatannya, dan Master Kesatria Frost ada di pihak. Jika Anda mengalahkan Frost, maka Anda akan menyinggung kesatria, dan jika kesatria menantang Anda di babak kedua, Anda akan sangat senang. Aomeng, pergilah, kekuatan Frost ini seharusnya tidak kuat. Kamu naik dan kalahkan dia sekarang, dan menangkan kembali wajah yang hilang dari Zengxin. Qin Wu Hao berbisik kepada Aomeng. Oke. Aomeng mengangguk, dan baru saja akan mengangkat tangannya. Stephen berkata, bakat Frost ini sangat bagus. Jika ada persediaan jus yang cukup, dia seharusnya sudah sangat kuat sekarang. Mendengar ini, Qin Wu Hao sedikit mengernyit. Apa yang Anda katakan membuatnya tampak seperti kami tidak berbakat. Direktur, kami memiliki pengaturan sendiri untuk pembentukan pasukan, dan Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Ketua, kata Qin Wu Hao. Saya hanya memberikan pendapat. Saya telah melawan dia dan mengetahui situasinya, kata Stephen. Ini. Aomeng sedikit ragu, Stephen adalah yang terkuat di dunia, jadi apa yang dia katakan masih dapat dipercaya. Aomeng, bakatmu juga bagus, dan kamu lebih tua darinya. Meskipun kamu telah minum jus untuk waktu yang lebih singkat darinya, kekuatanmu seharusnya cukup untuk mengalahkannya. Aku percaya padamu. Naik dan beri kami wajah kita kalah, kembalilah. Qin Wu Hao berkata dengan serius. Oke. Aomeng mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Selain Aomeng, beberapa orang juga mengangkat tangan setelah memikirkannya.
Setelah berpikir sejenak, Frost akhirnya memilih pemain dari Asia Tenggara sebagai pengganti Ao Meng. Sayang sekali. Ao Meng menghela nafas. Namun, desahan seperti itu berubah menjadi desahan syukur setelah beberapa menit. Untung saya tidak terpilih. Ao Meng memandangi Frost yang mengalahkan para Master Asia Tenggara di panggung kompetisi, dan benar-benar merasa bahwa dia sangat beruntung tidak terpilih sekarang. Frost ini benar-benar sekuat yang dikatakan Stephen. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Frost mengalahkan Master Asia Tenggara itu dan melaju ke babak kedua. Wajah Qin Wu Hao menjadi semakin jelek, karena jika Frost baru saja memilih Ao Meng, maka Ao Meng yang akan dirusak oleh Frost. Jika dia dirusak dalam 2 pertandingan berturut-turut, maka perjalanannya ke pertarungan pertukaran dapat dinyatakan gagal sebelumnya. Bab 2309. Diterima. Frost dengan sopan membungkuk sedikit kepada penonton, lalu berjalan meninggalkan panggung. Wajah banyak orang di tempat kejadian agak kaku, dilihat dari 2 orang pertama saja, level pertempuran penentuan Asia ini telah mencapai level yang sangat mengerikan, yang membuat banyak prajurit sedikit panik. Jika mereka semua sangat kuat, bagaimana mereka bisa bermain? Untungnya, yang berikutnya bermain tidak kuat. Masih pemain asal Asia Tenggara ini jago gulat dan dikenal sebagai pegulat nomor 1 di negaranya. Tidak banyak orang yang memilihnya, sepertinya semua orang ketakutan dengan 2 orang sebelumnya. Pada akhirnya, kontestan dari Asia Tenggara memilih seorang pejuang dari kerajaan Buddha untuk bertarung. Setelah keduanya saling bertarung beberapa saat, pemain Asia Tenggara itu kalah tipis. Semua orang bisa melihat pertempuran ini dengan mata mereka. Kekuatan kedua lawan ini tidak sekuat itu, dan mereka hanya kekuatan Warsane. Setahun yang lalu, kekuatan Warsane akan dianggap sebagai salah satu dari 100 teratas di dunia, tetapi dengan popularitas jus buah dan peningkatan efektivitas pertempuran secara keseluruhan, kekuatan Battle Sane tidak lagi menjadi masalah besar. Setelah itu, beberapa orang bergabung di lapangan, dan kekuatan keseluruhannya tidak terlalu kuat, pada dasarnya kekuatan Warsane, atau lebih kuat dari Warsane. Ao Meng pun memanfaatkan waktu tersebut untuk memilih seorang pendekar dari negara Kimchi sebagai lawannya, dan berhasil mengalahkan lawan tersebut. Untung aku tidak memilih Frost pada saat itu, kalau tidak aku tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos ke babak kedua. Ao Meng menarik napas dalam-dalam dan menatap Stephen dengan sedikit rasa terima kasih. Matanya. Setelah beberapa pertempuran biasa-biasa saja, seniman bela diri asli Sakata Gintoki dari kerajaan Adebasin ditarik. Sakata Gintoki berjalan ke tengah arena dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Semuanya, selamat pagi semuanya, semoga Dewa Agung Amaterasu memberkati kalian semua." Petugas militer kuil Amaterasu. Petik 2. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Perwira militer kuil Amaterasu bisa dikatakan sebagai orang terkuat di kuil Amaterasu. Meskipun rekor tembakan Sakata Gintoki tidak banyak, semua orang tahu bahwa orang ini sangat kuat. Namun, ketika menghadapi orang ini, Qin Wu Hao adalah orang pertama yang mengangkat tangannya, dan setelah dia mengangkat tangannya, dia secara khusus berteriak, "Sakata Gintoki, saya sudah lama mendengar nama perwira militer kuil Amaterasu. Semoga kali ini saya dapat memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Anda atas nama Kerajaan Naga." Petik 2. Ya. Sakata Gintoki siap memilih Qin Wu Hao. Ketertarikan orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba meningkat, kedua orang ini kuat, jadi pertarungan selanjutnya pasti akan menjadi dialog yang kuat. Qin Wu Hao melompat ke lapangan dan berdiri di hadapan Sakata Gintoki. "Pernahkah kamu melihat apa yang terjadi pada pria bernama Zhou Zengxin sebelumnya?" "Kamu yang berikutnya," kata Sakata Gintoki sambil tersenyum. Dengan wajah dingin, Qin Wu Hao menunjuk ke depan ke Sakata Yinsi dengan satu tangan dan berkata, "Satu tangan sudah cukup untuk berurusan denganmu." Petik 2. "Kamu akan membayar kesombonganmu," kata Sakata Yinsi dengan wajah dingin. "Dengan perintah tuan rumah,
konfrontasi kuat yang dipikirkan semua orang dimulai seperti ini. Semua orang berpikir bahwa pertempuran ini akan seimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang terkejut menemukan bahwa ada perbedaan besar dalam pertempuran ini. Bertarung dengan satu tangan, Qin Wu Hao benar-benar menekan Sakata Gintoki. Sakata Gintoki seperti anjing yang berduka di lapangan, sama sekali tidak dapat mengancam Qin Wu Hao. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Sakata Yinshi tidak kuat, tetapi Qin Wu Hao terlalu kuat. Meskipun Qin Wu Hao hanya bertangan satu, kekuatan bertarung yang dia perlihatkan sangat keterlaluan. Tidak ada yang menyangka bahwa Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Negara Naga, yang tidak diketahui publik di bawah Raja Suci dan beberapa Raja Naga, akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan Frost dan Katsuda Kosuke, yang telah tampil luar biasa sebelumnya, tampaknya bagian depan Qin Wu Hao tidak cukup, lagi pula Qin Wu Hao hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir. Dengan teriakan, Sakata Gintoki dikirim terbang keluar arena, sehingga mengakhiri perjalanannya menuju pertempuran yang menentukan. Sakata Gintoki berjuang untuk bangkit dari tanah, berbalik dan pergi dengan ekspresi jelek. Baginya, sebagai orang terkuat di kuil Amaterasu, dia kalah di babak pertama, yang benar-benar memalukan, jadi dia tidak punya muka untuk tinggal di sini saat ini. Bab 2310. Qin Wu Hao turun dari panggung kompetisi tanpa ekspresi. Baginya, mood kali ini cukup bagus, karena memenangkan pertempuran ini agak menyelamatkan muka yang hilang dari Zhou Zengxin sebelumnya, apalagi dia masih mengalahkan lawan dengan satu tangan. Kerajaan Naga. Beberapa pertempuran yang tidak berbahaya menyusul. Di antara mereka, baik Masata Chimura dan Kazuo Karasawa bermain, tapi bukan mereka yang diundi, melainkan yang ditantang, dan orang yang mereka tantang semuanya berasal dari negara Kimchi, dan sepertinya mereka ingin mengambil Kimchi sebelumnya. Negara Kebaskom negara telah membalasnya karena menghancurkan pemandangan. Meskipun para prajurit kerajaan Kubis kuat, mereka tidak ada hubungannya dengan dua kekuatan super, Souta Jimura dan Kazuo Karasawa, dan mereka hanya bisa dikalahkan pada akhirnya. Tidak lama setelah kedua pria itu bertarung, Yin Zeng juga memasuki lapangan. Lawannya juga seorang seniman bela diri dari Asia Tenggara. Keduanya bertarung beberapa saat sebelum menentukan pemenang. Yin Zeng berhasil melaju ke babak kedua. Namun, meskipun dia dipromosikan, Yin Zeng tidak bisa bahagia. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia penuh percaya diri. Tetapi ketika dia melihat ketidaknormalan seperti Frost dan Katsuta Kosuke, dia tahu bahwa dia berada dalam pertandingan promosi seperti itu. Tidak jauh lagi, dan pentingnya maju ke babak kedua tidak terlalu bagus. Segera, pertempuran berakhir. Saat pembawa acara meneriakkan kata kesatria, suasana di tempat kejadian tiba-tiba memanas. Dari awal hingga akhir, kesatria tidak mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia ingin bertarung dengan orang-orang di lapangan, dan orang-orang di lapangan juga diam-diam tidak memilihnya, sehingga rasa harapan semua orang terhadap kesatria berangsur-angsur memudar. Berlalunya waktu itu semakin kuat, dan sekarang kesatria akhirnya ditarik, dan rasa antisipasi semua orang meledak dalam sekejap ini. Kesatria berjalan ke arena. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, dan dengan tangan terkatup, seluruh tubuhnya seperti pohon pinus. Ekspresi banyak orang di tempat kejadian menjadi tegang. Lagi pula, masih banyak rumor tentang kesatria, dan tidak ada yang bisa menjamin dia bisa memenangkan pihak lain. Ada yang mau menantang Tuan Kesatria, teriak pembawa acara. Mengikuti teriakan pembawa acara, adegan itu jatuh ke dalam keheningan singkat. Tidak ada yang mengangkat tangan, termasuk Zhao Tuntian dan Stephen. Tentu saja, Zhao Tuntian dan Stephen tidak takut pada kesatria, tetapi dalam pikiran mereka tidak suka dipilih oleh orang lain, mereka lebih suka berdiri di panggung kompetisi sendiri dan aktif memilih lawan mereka. Jika dipilih oleh yang lain, itu akan menjadi momentum yang lebih lemah. Oleh karena itu,
Baik Stephen maupun Zhao Tuntian berharap mereka dapat ditarik ke atas panggung untuk memilih lawan mereka, alih-alih berdiri di antara penonton untuk dipilih. Kedua orang ini tidak mengangkat tangan, jadi yang lain tentu saja tidak berani mengangkat tangan. Melihat tidak ada yang mengangkat tangan, tuan rumah berteriak, "Karena tidak ada yang menantang, maka tolong minta tuan kesatria kami untuk memilih musuhmu." Petik 2. Kesatria melirik ke depan semua orang. Ketika dia melirik Stephen dan Zhao Tuntian, matanya sedikit berhenti, tetapi segera beralih ke yang lain. Pada akhirnya, kesatria memilih seorang pejuang Asia Tenggara yang tidak dikenal. Prajurit Asia Tenggara naik ke atas panggung dengan ekspresi ibu yang sudah meninggal di wajahnya, berdiri di hadapan kesatria, dia akan pingsan. "Mengapa Anda memilih saya? Di mana saya menarik Anda?" "Stephen, Yamada-kun, bisakah kamu memilih salah satu dari orang-orang ini? Kamu bisa mengaku kalah sendiri, atau kamu bisa bertarung denganku," kata kesatria, menatap prajurit Asia Tenggara dengan tangan terlipat. "Tidak mungkin mengakui kekalahan. Aku tahu kamu sangat baik, tapi aku masih ingin menantangmu," kata prajurit Asia Tenggara itu. "Baiklah." Satria mengangguk. Kemudian, wasit memberi perintah dan pertarungan pun dimulai. Para pendekar dari Asia Tenggara berinisiatif menyerang kesatria secara langsung. Kekuatan prajurit Asia Tenggara ini masih sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari beberapa orang yang dipromosikan sebelumnya. Dia datang ke depan kesatria dalam sekejap, lalu langsung menyerang kesatria. Kesatria berdiri di tempat, tubuhnya sedikit bergetar beberapa kali. Serangkaian bayangan muncul di depan semua orang. Beberapa serangan oleh prajurit Asia Tenggara mendarat di bayangan, memberi orang perasaan memukul kesatria, tetapi semua orang tahu bahwa itu hanya bayangan. "Orang ini cukup kuat." Petik 2. Yin Zeng berkata dengan heran. Saat Yin Zeng selesai berbicara, tubuh prajurit Asia Tenggara itu tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, seteguk darah menyembur keluar dari mulut prajurit Asia Tenggara itu. Kaki prajurit Asia Tenggara itu melunak dan jatuh ke tanah, dan tidak ada gerakan sama sekali. Kesatria mengatupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan panggung kompetisi. Kebanyakan orang di tempat kejadian tertegun. Bagaimana ini terjadi? Mereka sama sekali tidak melihat kesatria bergerak, mengapa prajurit Asia Tenggara itu jatuh sendiri? Apakah ini kemampuan khusus? Saat ini, staf di tempat kejadian bergegas ke atas panggung. Mereka memeriksa tubuh seniman bela diri Asia Tenggara, hanya untuk menemukan bahwa seniman bela diri itu diam. Prajurit itu mati, dan Tuan Kesatria menang, teriak para staf. "Mati, mati saja." Terjadi kehebohan di tempat kejadian, banyak orang yang kaget dengan kekejaman serangan Kesatria, namun mereka lebih kaget lagi dengan cara Kesatria melakukan penyerangan. "Tuan, apa yang terjadi?" Yin Zeng bertanya dengan gugup. "Dari penglihatan saya hanya bisa melihat bahwa tangan kanannya sepertinya terangkat," kata Qin Wuhao dengan wajah serius. Dia memiliki sedikit penglihatan. Tangan kanannya mengenai leher lawan dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menghancurkan leher lawan, kata Stephen. "Mengapa kita tidak melihatnya?" Yin Zeng bertanya dengan ngeri. "Kamu pikir kamu adalah aku?" Stephen bertanya dengan bercanda. Wajah Yin Zeng sedikit membeku, sedikit malu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.